zuhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya bablas. Ya'ti anan nasi zamanun yatabahuna bil masajid summa la yu'ammarunaha illa qalilan. Nanti bakal datang di akhir zaman, kata Nabi, mereka orang-orang pada mempermegah masjid, tetapi kemudian layak murunaha, cuman dia nggak memakmurkan, illa qalilan, kalau sedikit. Bahasa gampangnya, fisiknya mah dibangun, isinya ditelantarin. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين.
العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لا مقصود عندنا إلا أنت يا ربنا بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من كثرة الذنوب فاغفرها يا منعم يا رب بالمصطفى صيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum ila yaumil ma'ad amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil lil mu'allif rahimahumullah wa adamanna fa'a bi ilmi wa kum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlus sa'i ilaiha wal julusi biha. Awalan rawa Ahmad wa Syaikhan Nabi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ghada ilal masjidi wa roha adallahu lahul jannata nuzulan kullama ghada wa roha. Tsani rawa Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa Tirmizi wa hasanahu al-Hakim wa sahahahu an Abi Sa'id anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa ashhidu alahu bil iman. Qala Allah azza wa jalla innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ila akhir ayah. Wa salisu rawahu Muslim an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillahi kanat khutwatuhu ihdaha takhuttu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatahu. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz yang mudah-mudahan kita doakan agar senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya untuk kita, bil khusus pengurus mushola Al-Ikhlas atau DKM mushola Al-Ikhlas Bapak Ustaz Haji Muhammad, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa melanjutkan kaji kita yang rutin kita laksanakan setiap minggu malam atau malam Isnin. Mudah-mudahan niat langkah dan duduknya kita ini akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah beri pahala, serta Allah bukakan pikiran hati kita untuk menerima ilmunya, dan Allah berikan kemampuan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam semoga terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, masih kita membahas masalah masjid. Kalau kemarin kita sudah sampai berdoa ketika masuk ke masjid dan berdoa ketika keluar dari masjid. Jadi begitu kita niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Ya, aku niat beriktikaf di masjid ini selama aku berdiam di dalamnya, sunnah karena Allah. Lalu baca doa, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba rahmatik. Masuk ya dengan kaki kanan masjid. Nah, kalau masuk WC ke kiri itu ya. Lalu doa selesai keluar dari masjid, sebelum keluar baca lagi doa, ya Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaba fadlik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya dan bukakan untuk saya apa? Pintu-pintu karunia-Mu. Langkahin kaki apa? Kiri keluar. Nah, pada malam ini ada satu keutamaan, itu bagi masjid, bagi orang yang berjalan ke masjid dan duduk di dalam masjid. Dasarnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Bukhari Muslim yang didapat dari Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah. Abu Hurairah ini namanya ya Abdurrahman bin Jundab. Nama Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Jundab, sahabat Nabi nih. Apa sebut Abu Hurairah bapaknya kucing? Karena beliau itu orang yang sangat
sayang banget sama kucing. Pernah satu ketika beliau itu tidur ya, tiduran gitu, kepulesan, sorbannya itu yang dia pakai terlepas, lalu bergelar di lantai, didudukin kucing. Nah, kucing akhirnya tidur juga di sorban itu. Begitu bangun dia kaget, ternyata sorbannya dipakai tidur sama siapa. Jangan sampai tuh kucing merasa terganggu tidurnya, diambil gunting, dia gunting tuh bagian sorban yang tidurin kucing. Makanya disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kenapa? Karena sayang sama kucingnya. Kita alasan kucing nakal banget mesti nyolong, salah kita. Kita makan sendiri aja, dia tidak pikirin. Ini orangnya pergi, dia apa? Dia pengen juga. Kalau kita pelihara dengan benar ya enggak. Saya di rumah kucing ada berapa? 6 apa 7? 6. Itu sekilo paling lama 3 hari. 1 kilo 30.000. Berarti sehari berapa duit? 10.000. Sebulan belum lagi bak pasirnya buat Kalau dia ini mana enggak ini Pak. Kembali nih pada hadis. Hadis ini dapat dari sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah mendengar sendiri dari lisan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Man ghada ilal masjidi waroha a'adallahu lahul jannah nuzulan kullama ghada waroha. Siapa orang yang berpagi-pagi ke masjid, maksudnya berangkat pagi-pagi ke masjid salat subuh, dan sore dia ke masjid juga, adallahu lahul jannata nuzulan, maka Allah sediakan untuk orang tersebut nuzulan, tempat atau rumah, kullama ghada waroha, ya. Ketika ya dia jalan di waktu pagi dan jalan waktu sore. Artinya apa? Orang yang melazimkan berangkat ke masjid untuk apa? Ibadah sholat berjamaah. Tuh, 2 rumah tiap hari. Kalau seumur hidup, wah, sorga itu rumah, ada di sorga rumah dia semua. Rumah siapa? Orang yang melazimkan berangkat ke masjid pagi maupun sore. Muat apa? Kan orang banyak yang berangkat ke masjid. Namanya sorga, nggak ada istilah sempit. Buat siapa itu?
Ya buat penghuninya. Itu rumah tuh. Ya. Mau pilih yang mana dia? Hadis yang kedua yang dapat dari Imam Tirmizi, disahihkan oleh Imam Hakim, yang dapat dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumur rajula yu'tadul masjida fashhidu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seorang ya terpaut hatinya ke masjid, ya, artinya apa? Terikat hatinya untuk ke masjid. Cirinya apa? Tiap waktu ya, dia jarang absen tuh buat ke masjid. Bagaimana orang yang itu? Fashhidu, kata Nabi, saksikanlah olehmu lahu, bahwa orang itu bil iman, orang-orang yang benar imannya. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid bertanda itu orang-orang yang benar beriman. Lawannya orang yang jauh dari masjid, ya itu orang yang tipis iman. Pak, bagaimana ya, orang ini kan kerja, kan di mana juga ada masjid. Di saat Zuhur itu waktu istirahat. Nah, nggak mungkin dia nggak sempat. Kalau emang dia orang beriman mah, gitu ya. Begitu saat asar kerjaan udah mau selesai. Selesai kerja langsung dia ke masjid, baru pulang. Bukan lain, subuh kesiangan. Ke masjid. Zuhur kesibukan. Asar di perjalanan. Maghrib kecapean. Isya bablas. Dia kata Nabi, kamu lihat di mana orang hatinya terikat oleh masjid, di setiap waktu dia selalu apa? Datang ke masjid, saksikan itu orang-orang benar-benar beriman. Kenapa? Kata Nabi, karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan beriman adanya kehidupan akhirat. Emang gak gampang, Pak. Ya. Apalagi yang kerja, yang udah pensiun aja juga. Kan pensiun orang kalau misalnya udah pensiun, waktunya banyak tuh, jaminan. Enggak. Ya, jaminan orang itu mampu memakmurkan masjid ini iman. Kalau iman emang betul-betul dia beriman, nggak mudah dia melepaskan masjid dari dirinya. Hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini dapat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Siapa orang yang bersuci dari rumahnya. Jadi wudu di rumah. Ya. Summa masa ila baitin min buyutillah. Setelah dia bersuci, ya, dia berangkat jalan ke rumah-rumah Allah, maksudnya ke masjid.
Untuk apa? Dia faridotan, untuk menunaikan kewajiban. Ngapain? Sholat. Min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban yang difardukan Allah. Kanat khutwatuhu ihdaha takhuttu khoti'atahu. Maka jalannya tuh orang, ya, langkah-langkah satunya menghapus dosanya, dan langkahnya yang lain yarfa'u darjatuhu, Allah mengangkat derajatnya. Jadi kaki kanan ngapusin dosa, kaki kiri ngangkat derajat. Tuh. Ya bagaimana Pak kalau berangkat ke musola? Gitu ya. Musola masjid bukan? Ya masjid, yang namain musola kan kita. Berikutnya tahiyatul masjid, menghormati masjid. Rawal jamaah Nabi Qatadah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, seluruh ahli hadis meriwayatkan hadis ini dan didapat dari sahabat Abu Qatadah yang mendengar Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Idza jaa ahadukumul masjida falyusolli sajdataini min qabli ayyajlisa. Apabila datang seorang di antara kamu itu ke masjid, maka sholatlah dia, ya, sajdataini, 2 kali sujud, ya, 2 kali sujudan, ya, serokaat dong, enggak, maksudnya 2 kali melaksanakan kalau sujud dalam 1 rakaat ya 2 kali, maksudnya ini 2 kali ngerjain sujud dalam tiap rakaat, gitu. Min qabli ayyajlisa, sebelum dia duduk. Maksudnya jangan duduk dulu tuh ke masjid, kalau udah sampai ke masjid sebelum ngerjain sholat 2 rakaat. Itu. Nah, karena ada persoalan. Kalau waktu belum datang, saya lihat usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Saya lihat sholat menghormat masjid 2 rakaat karena Allah. Nah sekarang udah johor, misalnya kita baru nyampe, azan selesai, bagaimana itu? Sholat tahiyatul masjid dan qobliyah zuhur gitu. Nggak usah. Qobliyah zuhur yang kita lakukan itu udah termasuk kita sholat menghormati masjid. Gitu ya. Jadi kalau kita udah sholat 2 rakaat itu apa qobliyah, karena memang udah azan, lo jangan Allahu Akbar selesai bangun lagi qobliyah. Memang orang mau nungguin ente? Gitu ya. Di qobliyah yang kita kerjakan itu masuk kita dalam menghormati masjid. Dapat pahala kita menghormati masjid tuh. Jadi udah masuk tuh. Ya, andai kata kita datang memang sudah azan, nggak usah kita tahiyatul masjid. Qobliyah yang kita lakukan, kita udah dapat pahala juga bahwa kita sekaligus menghormati masjid.
Ya, yang nggak bagus bagaimana? Ajalnya selesai, langsung aja duduk. Ya, nggak sholat, duduk aja nungguin waktu. Itu orang sorga buat dia murah. Ya. Gitu ya. Afdaluha, keutamaannya masjid. Rawal Baihaqi an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah meriwayatkan hadis Imam Baihaqi yang ujungnya didapat dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatu fil Masjidil Haram mi'ata alfi sholatin." Kita sholat di Masjidil Haram, ya, ini keistimewaannya sama pahalanya dengan kita sholat mi'ata alfin 100.000 kali sholat di masjid lain. Hah? Ya pokoknya masjid biasa. Makanya kalau udah ke sono umroh itu kan berapa waktu kita sholat di sono? Kali 100.000. Makanya pulang umroh jangan pakai sholat lagi. Jadi kalau mati ntar dibakar. Ngapa dasaran 100.000 kali saya sholat di sono pahalanya satu waktu lah, saya sekian waktu sholat kali 100.000 berapa? Coba mati kalau nggak dibakar. Ngapa? Itu nilai pahalanya kita sholat di sono dibanding masjid kita itu 100.000 bandingannya. Tuh Masjidil Haram tuh Ka'bah. Wa sholatu fi masjidi alfu sholatin. Kalau sholat di masjidku, kata Nabi, masjid mana? Itu 1000 kali lipat dibanding di masjid biasa Madinah. Nah kalau orang haji itu ada jaminan tuh, siapa orang yang sholat 40 waktu berturut-turut di masjidku, ya, aku jamin orang itu dengan syafaatku, kata Nabi. Ya. Makanya ada sholat arba'in bagi jemaah haji ya. Jadi kalau di sana kita dapat 9 hari, masih lebih 40 waktu tuh, gitu ya. Kalau dari segi pahalanya kali 1000, 40 kali 1000. 100.000 di mana? Masjidil Haram. 1000 di mana? Madinah. 500 di Masjid Aqsa. Kalau bapak yang pergi ke sana, ke Palestina, misalnya umroh plus gitu ya, jangan sampai nggak sholat tuh di Masjid Aqsa tuh. Sekarang hukumnya memperbagus masjid, ya. Makanya tuh ada ciri itu, satu kampung kalau orang itu rumahnya jelek-jelek tapi masjidnya bagus, itu benar orang kampung itu benar-benar iman tuh. Contoh kayak di Lombok, orang sana rumahnya atapnya pakai seng, kalau enggak pakai itu daun kira itu, kalau belum atap ya. Tapi masjidnya mentereng. Ya nggak ada di Lombok tuh masjid yang jelek. Ada satu yang saya lihat tuh masjid, ya bukan jelek sih, terpelihara, cuman nggak baru gitu. Karena memang masjid yang dijadikan cagar budaya, masjid kuno. Jadi emang cuman dicat aja gitu ya. Lainnya itu, masya Allah. Nah terkenal Lombok itu adalah pulau 1000 masjid. Sekarang udah lebih dari 1000.
Kadang-kadang itu bersebelahan aja ada masjid, menghindari jangan sampai orang sebelah sana nyebrang jalan, menghindari bahaya kendaraan. Maka ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Sabda Nabi menyatakan la taqumus saah hatta yatabahil nasu bil masajid. Ya. Tidak akan terjadi kiamat hatta yatabahiyan nasu bil masajid. Ya, sebelum manusia itu ya menyepelekan urusan bangunan masjid. Jadi selama orang masih banyak yang mikirin bangunan masjid, insya Allah kiamat masih jauh. Bahkan Nabi bersabda, ya'ti anan nasi zamanun yatabahuna bil masajid summa la yu'ammarunaha illa qalilan. Nanti bakal datang di akhir zaman, kata Nabi, mereka orang-orang pada mempermegah masjid, tetapi kemudian layak murunaha, cuman dia nggak memakmurkan, illa qalil, sedikit. Bahasa gampangnya, fisiknya mah dibangun, isinya diterlantarin. Makanya beruntung nih masjid kita Al-Ikhlas kecil, tapi jamaahnya banyak. Jadi kalau 55 penuh ya. Banyak Pak. Masjid itu bukan main. Ya. Tapi jamaahnya Masya Allah. Jadi kenyataan itu sabda Nabi. Masjid mentereng, isinya enggak. Saya udah pernah, dulu saya pernah cerita, saya disuruh nganter ya ke rumah mertuanya seorang. Saya berdua naik motor. Begitu sampai di Kalimulya, saya kemagriban, saya buka tuh, buka puasa terakhir, malam takbiran itu, buka minum, wudu, sholat, tunggu buat ajan, habis ajan qobliyah, saya juga qobliyah, habis qobliyah sholawat. Lah udah 5 kali sholawat belum juga. Akhirnya biar supaya saya nggak jadi imam, saya komat aja dah. Akhirnya si merebuat diajan dia jadi. Pas sudah maju tuh merebuat jadi imam, baru datang 2 orang. Jadi sholat berlima, imam 1, saya berdua, sama dia itu orang 2. Itu masjid cakep. Kan prihatin kita. Jadi apa yang disampaikan Nabi itu jadi kenyataan tuh. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahuna bil masajid summa la ya'muruna illa qalilan. Nanti kan datang satu zaman, satu masa, mereka itu orang
mempermegah masjid, kemudian tidak memakmurkannya. Nah, masjid dibangun mahal-mahal, dimakmurin. Di sini letaknya, ya, pentingnya itu ada kegiatan pentakmiran. Apa diantaranya? Pengajian begini. Orang akibat dia dengar dari apa yang disampaikan dalam pengajian, dia punya rasa tanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Mudah-mudahan Pak nih. Jadi di sini kan makanya Pak Jusin tuh gerakin. Ada pengajian malam ini, pengajian subuh ini. Tujuannya apa? Agar masyarakat di sekitar ini mendapat pembangunan apa? Jiwanya. Kalau bangunan fisiknya udah bagus, tinggal pembangunan jiwa manusianya. Sehingga dengan adanya pembangunan jiwa itu, maka masjid yang udah bagus diharapkan makmur. Ya. Bisa jadi kalau nggak dibangun tuh jiwa orangnya, dia nggak nyadar bagaimana kewajiban sebagai muslim terhadap masjid, kan gitu. Ya. Nggak gampang ini Al-Ikhlas. Dulu saya ngajar, ingat Nabi Isa ngajar kaum Hawari, 8 orang. Paling banyak 12 orang. Sekarang alhamdulillah penuh tuh. Ya, sekalipun senderan. Jadi semakin banyak itu pembangunan jiwa melalui taklim, insya Allah nanti masjid itu akan tambah makmur. Nah, kalau udah begitu, tandanya kata Nabi, saksikan bahwa di situ banyak orang yang benar-benar beriman. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita lanjutin lagi bagaimana cara tanzifuha wa tatyibiha, membersihkan masjid, menjaga kebersihan masjid dan mengharumkan suasana masjid. Ya, mudah-mudahan nanti dengan bahasa itu besok itu ada isinya lagi tuh. Ya. Ini mah cuma ngingetin. Itu juga ada isinya lagi nanti. Ya. Kenapa? Emang itu ada sunnahnya, ya. Bagaimana kita memelihara masjid agar senantiasa bersih dan suasananya wangi, ya. Sebab kalau berjamaah sini bau ketek, sini bau ketek, kagak khusyuk kita ibadah, bener gak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kami Puladi. Tabut.